Tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhuhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi adal amanah wa balagha risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba id awal fityatu ilal kahfi wa qalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Faqala aydan ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi fakarihtumu. Al-ayah. Alhamdulillah, di kesempatan malam berbahagia ini, di tengah guyuran air hujan yang insya Allah menjadi wasilah dikabulkannya doa-doa kita dan dicurahkan rahmat serta ampunan Allah kepada kita semua, sehingga mudah-mudahan di antara kita barangkali ada yang sedang sakit, Allah Subhanahu wa ta'ala angkat segala penyakitnya. Di antara kita ada yang sedang punya hajat, Allah mudahkan hajat-hajatnya. Di antara kita ada masalah, problem, Allah berikan solusi dan penyelesaian daripada masalah-masalahnya. Kita semua istiqamah dalam taat, mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini mumpung hujan, waktu masih panjang. Alhamdulillah, perlu kita syukuri bahwasanya kita semua dengan izin Allah dimudahkan langkah untuk bisa menghadiri majelis-majelis ilmu. Maka yakinilah berjalannya kalian dari rumah-rumah kalian ke sini, ini sedang berjalan di atas sayap para malaikat. Nah, sehingga berjalannya kalian dari rumah ke sini, ada dari Muara Jeka Bang Iqbal ya. Masya Allah, ada dari mana? Patai Patah mungkin di sini, ada dari Sungai Tua, ada Tua, berbagai macam daerah, ya. Yang ini mau juga di Musa Boleh, dua alam, Muara Jeka dan Sungai Tua. Allah ngeri. Ini sedang berjalan di atas sayap-sayapnya para malaikat dan berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fisabilillah. Masya Allah. Sedang berada di fisabilillah. Masya Allah. Ingat dulu perkataan guru saya, almarhum Abdullah Kyai Burhan Khalil. Dia mengatakan ketika fisabilillah, ketika seorang keluar jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka letihnya, cucuran keringat, ya, tadi pegel-pegelnya, mepannya, mukul-mukul rebana, Masya Allah. Serak-seraknya mungkin dari Bang Mimpi sedang sholawatan. Apalagi letih-letihnya kita, keringatan panasnya kita, ini ditumpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita perlu syukuri ya, insyaallah ya. Perlu sholat dan syukuri, gak ada yang sia-sia. Baik, kita akan cerita. Yang pertama ini dua season ya. Season pertama yaitu tentang keagungan, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau nanya, kalau seandainya ada di antara kita ya, yang satu pekan tidak makan, tidak minum, kira-kira masih hidup apa enggak? Tergantung kemampuan fisiknya ya. Tapi setidaknya kalau udah sepekan dia makan dan minum, lemes, nggak ada daya, nggak ada upaya, badan mulai kurus, kering. Kalau sebulan nggak makan nggak minum gimana? Allah alam, sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal dunia. Kemarin ada satu keluarga di mana tuh? Yang berita viral tuh, satu keluarga di mana? Jakarta ya, di daerah Cengkareng di mana lupa, atau di daerah Bekasi.
Satu keluarga meninggal dunia, isinya 4 orang lah ya. 4 orang, anak pertama, pamannya, ibu, suami, istri. 4 orang meninggal dunia sekeluarga. Diperiksa oleh tim penyidik, ternyata usus mereka kering. Prediksinya memang nggak makan selama ini, mati karena kelaparan, mati karena nggak makan nggak minum, seperti itu. Menurut informasi yang dilihat YouTube tuh, jadi mati karena tidak makan tidak minum entah berapa hari, soalnya kering, semuanya kering seperti itu. Nggak makan nggak minum, meninggal dunia. Namun ini ada satu keajaiban Allah, satu kisah nyata ya, tentang pemuda-pemuda laki-laki yang tidur di mana? Di gua Ashabul Kahfi. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Kahfi ayat ke-10. Ayat ke-9. Am hasibata anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai ar-raqim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan? Nah, ini ada ashabul kahfi, pemuda-pemuda yang hidup di tengah kezaliman, di tengah kesyirikan, pimpinan-pimpinan yang zalim, pimpinan-pimpinan yang syirik. Ketika misalnya ada orang-orang yang menampakkan keimanannya kemudian langsung dibantai, dibunuh. Ini ngeri emang di daerah Romawi sana. Hidup di zaman, maaf ya ada sedikit aroma nih ya. Hidup di zaman apa? Di zaman sebelum Nabi Musa. Setelah Nabi Musa, sebelum Nabi Isa. Gimana? Setelah Nabi Musa, sebelum Nabi Isa. Ini Ashabul Kahfi. Jadi ada raja, pimpinan yang memang enggak nyembah Allah, penuh dengan kesyirikan, mengakui sebagai Tuhan. Kalau ada orang-orang yang menyembah Allah, langsung dibantai, disalib, digantung di tengah kota, di depan halayak ramai, supaya orang-orang takut, tidak mau menyembah Allah. Maka ada kisah nih. Ini pemuda-pemuda yang mereka ini sebenarnya tuh, di antara mereka tuh ada yang menjadi bagian daripada keluarga besar istana. Menteri-menteri mereka, menteri istana, menteri-menteri bingung, mereka tuh mau menampakkan keimanannya, takut dibantai, keluarganya kasihan, mau dakwah bahaya, mudarat. Akhirnya dia menjaga iman dengan risau, menjaga iman dengan kuat dan risau. Gimana caranya nih supaya iman ini terjaga? Maka sampai satu saat ketika ceritanya itu ada kedatangan Tuhan dari negara sebelah. Ada kedatangan Tuhan, raja yang ngaku Tuhan, kunjungan Tuhan ceritanya itu ke negara istana tersebut. Ketika cerita ya, datang kunjungan Tuhan, raja dari negeri sebelah, yang ini derajatnya lebih tinggi daripada Tuhan yang ada pada negeri tersebut ya. Dibuatlah penyambutan. Dibuatlah sambutan besar. Satu negara wajib untuk datang kumpul di istana. Nah, ketika sampailah kumpul di istana, ada ritual untuk menyembah, memberi penghormatan, sembah syukur mereka kepada raja yang lebih tinggi daripada raja negeri itu. Maka mereka memberanikan diri untuk melawan titah raja, menampakkan keimanan mereka. Masya Allah. Singkat cerita, akhirnya dikejar-kejar, ditahan, dipenjara. Ya, mau dipenjara, mau dibantai, mau dibunuh. Akhirnya ada peluang untuk kabur, melarikan diri. Akhirnya bersembunyilah mereka di dalam gua. Nah, di pertengahan perjalanan bertemulah sama satu orang kampung nih
yang ikut juga, yang kagum, terpesona, yang cinta kepada pemuda tadi dan ikut membersamai, ya, melayani pemuda-pemuda istana yang menyelamatkan diri iman mereka ke dalam gua. Dan pemuda ini, orang kampung ini punya anjing. Punya apa? Punya anjing, dibawa anjingnya. Dibawa semua, akhirnya bersembunyilah mereka di dalam gua. Riwayat ada yang mengatakan 5 orang 6 anjingnya. 6 orang 7 dengan anjingnya. Yang dilakukan kata seperti itu. Jadi semuanya baik, semuanya benar. Yang jelas di antara mereka ada seekor anjing yang ikut apa? Ikut mengamalkan diri daripada kejaran musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, mereka berdoa, risau, ya Allah. Ini doa mereka ini dan akan diabadikan yang boleh kita amalkan, ya, boleh kita amalkan. Id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Apa enggak? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Sama-sama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ini doa dengan penuh kerisauan, dengan penuh kesedihan, dengan penuh kegalauan dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana, ya Allah, atina, berikanlah kepada kami min ladunka, di sisimu, rahmatmu, ya, minta rahmat, minta anugerah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangin, karena mereka yakin kalau udah dapat rahmat maka udah dapat segala-galanya. Masya Allah. Jadi bagaimana kita ini berdoa minta rahmatnya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah. Pertama minta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini selaras dengan doanya Nabi Musa. Gimana Ipan dulu? Ipan masih bujang tuh. Masih hafal enggak? Tentang udah punya istri udah lupa. Gimana gitu? Oh, udah ketika nambah. Apa? Ipan? Gimana Mas Pun? Allahumma shalli ala Muhammad. Lupa astagfirullah. Nah, itu dia ya. Sama, minta rahmat, intinya minta rahmat. Masya Allah. Minta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa ingat ya. Allah karim. Nah, minta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya kelupaan takut dikira nambah ya, Iban. Nah, seperti itu. Saya boleh nih kalau mau ini apa doanya nanti? Doa Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Nabi Musa dapat istrinya, putrinya Nabi Syuaib alaihissalam. Minta rahmat dulu, Masya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Dan ya Allah, siapkanlah, anugerahkan kepada kami dari urusan kami rasyada, kemudahan-kemudahan. Masya Allah. Akhirnya dengan izin Allah, kerisauan mereka menjaga iman, kerisauan mereka dengan keadaan ingkaran atau kemusyrikan di tengah-tengah masyarakat dan tengah negara, tidak ada kemampuan, hanya doa kepada Allah, udah nangis. Akhirnya Allah tidurkan mereka. Berapa lama? 309 tahun. 309 tahun. Wah, 3 abad tidur, 3 abad, bayangin. Allah karim. Aku bayang ya. Ini siapa yang pernah tidur saya semalam, ada gak? Ada gak yang pernah tidur semalam? Dijamin pusing ya, bukannya malah enak namanya ya. Pusing. Aduh, badan lemah. Ini 309 tahun. Gimana saat matikah? Tidak meninggal.
Perasaan mereka itu, perasaan Ashabul Kahfi, tidur itu yauman au ba'da yaum, sehari atau setengah hari saja. Maka ketika sudah tertidur, Allah pun merubah keadaan penduduk negeri yang dulunya ingkar kafir kepada Allah menjadi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Asbab kerisauan, asbab doa, tangisan para pemuda yang risau akan imannya, yang menjaga imannya, dan risau akan keadaan umat, risau agar bagaimana semua umat kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, doa sungguh-sungguh, akhirnya bangunlah mereka dari tidurnya dan terasa lapar. Maka ketika terasa lapar, nah disuruhlah pengembala kambing tadi ini yang bawa anjing itu untuk keluar mencari makanan. Nah ketika mencari makanan tuh aneh dia, kok aneh nih, kok ada pohon besar di dekat ini. Nah, ini siapa yang nanam nih, cepat sekali gitu. Terus pas dia turun, dia kan nggak jauh dari gua nih. Pas dia turun ke kampung dia, udah nggak ada semua, tinggal puing-puing saja. Dia merasa, ini raja zoom sekali raja nih. Dalam waktu sehari bisa menghancurkan seluruh penduduk kaumku, penduduk desaku, udah kacau nih. Akhirnya dia pun awalnya mau ngambil makanan di mana? Di rumahnya. Kalau udah nggak ada lagi, pulanglah ke guanya. Akhirnya satu pimpinan ada amirnya nih, namanya Maximianus, emang gaya Romawi. Akhirnya turun tangan ke pasar dengan menyamar ke pasar mau membeli makanan. Maka ketika ke pasar, udah ada perubahan. Dulu ada patung raja yang disembah-sembah oleh ini udah nggak ada lagi. Terus kok saling salam, senyumnya kayak dia mimpi dia. Kok aneh, udah berubah semuanya. Nah, sekali cerita pas dia mau beli makanan, orang tuh heran. Ini kok beli pakai uang kuno, uang kuno yang udah lama. Nah, akhirnya singkat cerita pas dia beli, akhirnya dicurigai, ternyata Masya Allah kerajaannya udah diganti dengan raja yang soleh. Cucu ke-7 bayangin. Cucu ke-7 beliau yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Nah inilah keajaiban Allah Subhanahu wa ta'ala ya, anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Nah, jadi jangan ragu-ragu untuk berdoa, meminta, memohon kepada Allah. Allah kuasa menidurkan seorang 309 tahun tanpa makan, tanpa minum, dan masih hidup. Ya. Waktu yang panjang seperti singkat, waktu singkat seperti panjang. La ilaha illallah. Dan hikmah daripada menjaga iman dan risau, akhirnya Allah nggak sia-siakan pengorbanan mereka. Ya. Maka sesungguhnya kita semuanya harus demikian ya, harus pasang jaga iman kita, jangan sampai terlepas. Ini mereka ini nyawa taruhannya bisa menjaga iman. Sekarang banyak orang-orang Islam gara-gara cinta, gara-gara suka sama seseorang rela menggadaikan imannya. Gara-gara ekonomi rela menggadaikan imannya. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka hati-hati insyaallah ya. Hati-hati. Baik ikhwan dan akhwat, hati-hati. Jangan sampai iman kita gadaikan dengan perkara dunia yang sepele saja. Cinta ini sementara, cinta dunia sementara. Susah di dunia, susah yang sementara. Senang di dunia, senang yang sementara. Pastikan hidup kita ini terjaga imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hidup kita pasti bahagia. Insyaallah ya. Maka yang masih jomblo-jomblo ini hati-hati dalam mencari pasangan. Pastikan pasangan kalian ini bisa sama-sama menjaga kokohnya iman dalam hati.
ya. Yang akhwat, pastikan suami-suami kalian, calon-calon suami kalian ini bisa menjaga iman-iman kalian dan bahkan bisa meningkatkan, menghujamkan iman kalian. Yang ikhwan sama, pastikan istri-istri kalian ini bisa menjaga iman-iman kalian, bahkan bisa menambah tinggi, menambah kuat iman-iman kalian. Maka carilah suami, carilah istri yang satu frekuensi, satu tujuan, insyaallah. Nah, maka sekarang fokusnya perbaiki diri, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan hadirkan pasangan hidup yang terbaik. Jaga imannya, jangan sampai gara-gara sepele kemudian iman kita lepas. Alhamdulillah. Kemudian yang hadirin sekalian, sesi kedua nih. Setelah itu ya, setelah iman dijaga, maka yang paling penting yaitu selalulah berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah dan berbaik sangka kepada sesama. Insyaallah ya. Kesulitan yang kita alami, kesusahan yang kita hadapi, tidak ada kebetulan, tidak ada yang kebetulan. Semuanya sudah tertakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terukur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua mampu menghadapi ujian-ujian yang ada di depan kita. Ya, kita semua mampu. Allah kasih ujian kepada seorang hamba tidak akan mungkin melebihi kemampuan atau melampaui kemampuan hamba tersebut. Allah tuh adil, Allah nggak pernah zalim kepada hambanya. Maka berbaik sangkalah kepada Allah, kembali kepada Allah. Ada masalah, kembali kepada Allah. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Maka insya Allah hidup kita akan terarah dan akan mendapatkan keberkahan serta kemudahan. Kemudian berbaik sangka pada sesama, ya. Sama sahabat, sama saudara, sama kawan, sama orang-orang yang mungkin yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, kita harus berbaik sangka. Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, hindarilah oleh kalian kebanyakan daripada prasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, sesungguhnya sebagian prasangka, kebanyakan prasangka ini ismun, akan menghasilkan dosa. Wala tajassasu, jangan pernah memata-matai. Kamu di mana, dengan siapa, semalam berbuat apa? Nggak usah. Ya, nggak usah. Kamu di mana, dengan siapa malamnya? Buat apa ya? Nggak usah. Jangan berprasangka. Nggak usah kita mata-matain orang lain, nggak usah ngepo lah. Nggak usah kepo kepada urusan orang lain. Berbaik sangka. Bahkan Masya Allah, kata ulama, ketika ada saudara kita, ada kawan kita, ada CS kita, ada orang yang kita kenal mungkin tidak kenal, ini nggak sama, nggak selaras, nggak sep dengan kita, maka berikanlah 70 alasan. 70 alasan supaya kita bisa menerima dia. Paham ya? Terus ketika 70 alasan kita berikan, kok masih aja kita benci, gak suka sama dia, waspadalah hati kita yang sedang bermasalah. Ya, berilah 70 alasan, insyaallah. Gak usah kita berasangka, gak usah kita tajassus, mencari-cari kesalahan orang lain. Dengar ceramah supaya ketahuan salahnya, mencari kesalahannya. Oh ini salah kayak ini, oh ini. Rasul tahu salah, alhamdulillah. Hati-hati, jangan sampai zon, prasangka. Ada kisah nih, insyaallah. Saya dengar kisah ini daripada Habib Anis bin Syahab. Ketika beliau mengisi kajian, ini kisah ini menarik. Mudah-mudahan bisa diwasilah, kita pun bisa mengambil pelajarannya. Ini kisah nih ceritanya, kisah seorang pencuri. Gimana? Kisah seorang pencuri. Ini ceritanya ini pencuri ini mau melaksanakan aksinya. Biasanya kan pencuri kan malam-malam ya, pada Isya ya. Pada malam, udah malam ini mau udah Isya. Setelah Isya, setelah malam saya udah malam, keluarlah dia dari rumahnya, mau beraksi, mau mencuri. Nah, ketika dia mau berjalan mencuri itu, ternyata target yang dia mau ambil itu, mau dia curi itu, ternyata masih ramai orang.
masih ramai orang. Kebetulan dia belum ada makan, belum ada minum. Maka dia singgahlah ke satu rumah. Singgah kepada satu rumah. Biasa, assalamualaikum, dia fasih. Masya Allah. Emang mantan santri juga begitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, si tuan rumah ini langsung nyambut. Wahai pemuda, ada apa? Wahai tuan, bolehkah saya singgah di rumahmu? Oh silakan. Fadhol, silakan. Tanyalah, wahai pemuda, hendak kemana kau pergi katanya? Wahai tuan, saya ini hendak jihad ke sana katanya. Wah, dia mau jihad. Tapi emang tuan rumah ini orang soleh. Langsung dia bergembira. Masya Allah, tabarakallah, ya Allah, alhamdulillah. Ini saya ini dapat mimpi apa saya ini, Masya Allah, kedatangan seorang mujahid di rumah saya. Foto, silakan duduk. Masya Allah. Siapa namamu? Saya kenalan, nama saya Fulan bin Fulan. Cerita dia. Wahai tuan, wahai pemuda, sudahkah kau makan? Belum Pak. Kebetulan saya ini lagi tadi sudah puasa seharian ya. Tadi hanya minum aja seduh air. Oh, tunggu sebentar. Kebetulan tadi orang rumah masak banyak katanya. Oh, tunggu sebentar kita makan sama-sama. Masya Allah, ambil keberkahannya katanya. Masya Allah. Makan bersama seorang mujahid. Dan akhirnya dikeluarinlah semua makanan istimewa. Masya Allah. Ada ayam bakar, ada ikan bakar. Oh, dari situ makanan. Makan bersama seorang mujahid. Ketika disiapkan makanan, maka orang pencuri pun makan lagi dengan lahapnya. Oh, kalau silakan ini istimewa nih anak saya. Oh, dia makan dengan lahapnya. Kayak dia pikir, saya ini akan mencuri nih. Saya perlu energi, kebetulan ini vitamin semua nih. Oh, dia makan semuanya supaya dia berhasil dalam misinya. Pas dia makan, oh dia pun kenyang. Setelah itu dia pamit, Pak, terima kasih atas jamuannya. Saya akan melanjutkan jihad saya katanya. Oh, betul. Mudah-mudahan kau diberikan kemudahan, kemenangan katanya. Didoakan sama orang tadi, Masya Allah. Husnuzon betul. Silakan. Hanya dalam cerita pergilah pemuda tadi, pencuri tadi untuk melakukan misi pencurian. Ketika dia pergi jihad dalam mencurinya. Dia pergi, maka orang tua dia mikir, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, kau telah datangkan seorang mujahid ke tengah kami ya Allah. Dan dia mikirnya berkah kan, berkah muda, energetik, semangat dan mujahid lagi. Ada sisa air tuh. Kebetulan dia tuh punya anak perempuan yang anaknya ini sudah lama sakit lumpuh, nggak bisa berjalan. Akhirnya diambillah air itu dan diminumkan kepada anaknya, putrinya yang kena penyakit lumpuh. Berobat mana-mana nggak sembuh-sembuh, ya. Diminumkan, insya Allah dengan keyakinan putusan Allah Taala ini berkah seorang mujahid, insya Allah. Diminumkanlah sebagian dan diusapkan sebagian kakinya. Dengan izin Allah, besok paginya itu ternyata bisa berjalan. Allah, ini kekuatan husnuzon seorang ini lagi, pemuda. Ini pernah air bekas itu seorang mencuri kan? Akhirnya Allah sembuhkan. Karena beberapa hari kemudian si pencuri itu dia merasa utang budi kepada tuan rumah. Nah, akhirnya dia bawalah hasil curiannya untuk bagi hasil kepada tuan rumah bapak tadi. Maka kata lagi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh, masya Allah, mujahid, silakan masuk katanya. Sambut dengan penuh, Pak, alhamdulillah Pak, saya sudah pulang dan ini sedikit tanda terima kasih saya kepada Bapak yang telah menyiapkan saya makan. Oh, masya Allah, ini gonimah ya, ini gonimah katanya, jadi gonimah, pesan perang, masya Allah. Oh, terima kasih jazakallah. Tapi dia terenyuh, dia merasa bersalah. Maka dia duduk sama-sama, dia ngomong gini, Pak, sebenarnya Pak, saya ini kemarin bukan pergi untuk jihad. Saya ini begitu mencuri. Bapak ini masih belum percaya. Masya Allah, wahai pemuda, janganlah kau tawadhu katanya. Jangan menyembunyikan amal, jangan. Sudah, walaupun tenang, aku akan menjaga kerahasiaan ini. Kau adalah seorang mujahid katanya. Tetap baik sangka mainin, tetap baik sangka. Dia tetap nangis. Wah.
tetap nangis ya tuh. Ya Allah, astagfirullah. Ya Allah, saya kok malah dibuat gini oleh bapak tadi kan. Akhirnya di belakang tuh ibu anaknya dengar. Apa katanya? Bener Pak dia ini pencuri katanya. Betul kamu pencuri? Iya, pencuri hatiku katanya. Oh, ternyata anaknya perempuan itu jatuh hati kepada pemuda tadi. Oh, Masya Allah. Akhirnya tambah bingung lagi pemuda ini. Allah, kok gini amat nih. Baik banget keluarga ini Allah. Maka dengan Masya Allah ya, akhirnya gimana? Akhirnya dia pun bertobat. Dia pun menyesali atas perbuatannya. Dan ketika cerita si pemuda tadi, tuan rumah ini ngomong gini, baik pemuda, Masya Allah, saya salut kepada kesungguhan engkau, kepada keberanian engkau melawan musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka maukah engkau menikahi menikahi putriku? Iya, terus sudah. Kalau begitu, mari kita segera melakukan prosesi akad nikah. Akhirnya si Mujahid tadi, pucuk tadi menikah dengan putrinya, Masya Allah. Di sini dia sudah tobat, tobat menyesal atas perbuatannya. Hikmahnya apa? Inilah keagungan, keutamaan husnuzan, berbaik sangka. Dengan berbaik sangka kepada Allah dan kepada orang tadi, akhirnya Allah Subhanahu wa taala merubah seorang pencuri menjadi soleh, menjadi taubat. Allah rubah anaknya yang sakit menjadi sembuh. Maka selalulah berbaik sangka. Berbaik sangka ini tidak pernah salah. Ya, seandainya salah pun kita dalam sangka kita pasti akan jadi kebaikan. Tadi kan salah sangka ya. Tadi salah kan karena terlalu berbaik sangka tapi akhirnya menjadi kebaikan. Masya Allah. Seorang pencuri jadi taubat, kemudian seseorang putrinya yang sakit Allah sembuhkan, dan Masya Allah daripada suami istri tadi ini terlahir anak-anak yang soleh dan soleha, para pejuang agama Allah Subhanahu Wa Taala, mujahidah agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Masya Allah ya, mudah-mudahan bisa sampai ke pelajarannya. Terus berbaik sangka kepada Allah. Insya Allah ya. Jangan sedikit menggerutu, ada masih sedikit menggerutu, Masya Allah, menyesal, ini ada apa nih? Allah ini zalim kepada saya nih. Oh, auzubillah. Tetap berbaik sangka sama Allah Taala. Pasti ada hikmah. Dan ketika ketemu orang lain, ketemu orang yang dikenal maupun tidak dikenal, tetap harus berbaik sangka. Insyaallah ya. Maka berbaik sangka ini pasti akan menghasilkan kebaikan walaupun sangkaan kita ini salah ya. Pasti akan jadi kebaikan. Ya. Betul insyaallah ya, aman. Ya. Tapi kalau kita buruk sangka ini rugi. Buruk sangka sama orang, ternyata orang itu orang baik, rugi kita nih. Nanti timbul nanti ghibah, timbul nanti benci sama orang baik. Apalagi auzubillah buruk sangka sama ulama sama orang-orang soleh. Insyaallah ya. Terus berbaik sangka, jangan sampai berburuk sangka. Bahasanya itu husnudzan sama su'udzan. Berhusnudzanlah, jangan bersu'udzan. Paham insyaallah ya semuanya? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta Al-Fatihahnya. Insyaallah ini banyak musibah di mana-mana ya. Tadi pagi jam 4 tuh katanya di Kuningan ada gempa. Lumayan agak keras, 10 kilo jadi gempa ke rumah Ustaz di Cibubur, desa Puncak ini 10 kilo aja dekat. Sehingga tadi jam subuh tuh ketika bapak lagi sholat subuh di masjid, ibu di rumah kan itu semua tuh keluar semua ke jalan semua, berlari-larian dan subuh tuh. Qadarullah nggak lama, hanya 3 detik aja keras. Jadi keras jadi baru keluar. Karena kan masih trauma ya, ada gempa di mana Cianjur tuh ya. Jadi keluar semuanya, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah jaga semuanya. Dan sore tadi pun di Palu Sulawesi pun paling gempa juga, Masya Allah. Ini mudah-mudahan pelajaran Allah SWT, karena memang banyaknya maksiat ya, banyaknya masih maksiat, berzinahan di mana-mana, minuman khamar diminum di mana-mana. Jadi kalau misalnya udah ada bencana ini, musibah ini di mana-mana,
Kemudian nanti kok tahun baru masih foya-foya, masih berani berbuat perkara yang mungkar. Ya, kan tahun baru ini tahun baru mengerikan ya. Tahun baru itu pasti banyak kemaksiatan. Mubazir di mana-mana, bakar-bakar. Apalagi coba? Perzinahan, ya. Hotel diskon kan? Hotel diskon nih. Ada diskon hotel sekian persen untuk pasangan cewek perempuan. Alhamdulillah. Kan ada satu ini ya, bisa daerah kita juga, daerah kita ini dibuat mabuk dulu baru boleh gratis itu di hotel. Alhamdulillah semua, alhamdulillah. Ya kan menentang azab Allah SWT ya. Ketika ada perzinahan di satu kampung atau daerah, maka sama aja ngajak perang dengan Allah. Kalau kita perang sama Allah, siapa yang kalah? Manusia perang sama Allah, siapa yang kalah? Pasti manusia, masya Allah. Tega-teganya melawan perang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah ya. Hati-hati, jangan sampai kita semua pun termasuk orang-orang yang meramaikan malam tahun baru ya. Tidak usah diramai-ramaikan ya. Boleh dengan istighosah, dengan doa, istighfar, muhasabah, itu mungkin lebih berarti, lebih baik daripada kita foya-foya ya. Kalau mau bakar-bakar udah supaya nggak dikira menyerupai yang lain, kita bertanya awal-awal aja jam 8, 7 kita bakar-bakar, sisa kita bakar-bakar ya. Udah itu tidur, nggak masalah, nggak ada perbedaan kok antara tahun 2022, 2023 nggak ada masalah ya. Nggak ada perbedaan, sama-sama aja ya. Yang jelas umur kita masih berkurang, makin berkurang, dan kubur kita makin dekat seperti itu. Maka mestinya perbaiki amal, perbanyak amal baik. Demikian, mudah-mudahan Allah jaga kita semua, jaga kita daripada segala musibah. Orang tua kita Allah jaga, keluarga kita Allah jaga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها قصر الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.